komentar mahasiswa UI tentang Anies Baswedan. Selama menjabat jadi gubernur Jakarta, transportasi Jakarta itu lebih baik. Saya lihat, saya juga merasakan menggunakan transportasi Jakarta itu lebih terasa nyaman sekarang, dan bersih dan terjaga gitu, fasilitasnya. Pokoknya 2024 tahun. Beberapa visi-misinya emang cukup revolusioner ya, karena berkaitan dengan isu-isu aktual saat ini. Cocok sih, karena emang Indonesia ini butuh pemimpin yang bisa mungkin membawa perubahan. Dan juga beliau tampaknya sudah mampu ya memberikan jawaban-jawaban dan solusi untuk isu-isu yang ada. Untuk membaca bukan hanya bagaimana kebijakan itu dibuat kalau urusannya kenegaraan, tapi bagaimana konsekuensi kebijakan itu terhadap yang paling lemah. Kalau sebuah kebijakan justru merumitkan rakyat banyak, maka ya dikoreksi, bukan malah dipertahankan dengan narasi yang diubah. Kebijakan salah itu koreksinya pada polisinya, bukan pada narasinya. Narasi boleh diotak-atik, kalau kebijakannya salah tetap aja konsekuensinya salah. Karena itu ketika undang-undang kita memerintahkan fakir miskin dipelihara oleh negara, dipelihara oleh negara itu artinya apa? Ditingkatkan derajatnya, bukan dipelihara tetap fakir dan miskin. Kalau itu namanya dipertahankan. Dipelihara itu artinya dinaikkan, jangan negara bertanggung jawab punya kewajiban memelihara, kemudian dipertahankan mereka. Ini interpretasi yang seringkali buat guyonan ini, karena jumlahnya bertambah. Jadi teman-teman sekalian, salah satu PR terbesar kemiskinan, ketimpangan, ini harus dibaca dengan jujur, dan solusi atas persoalan-persoalan ini harus dari bacaan dari Iqra yang benar. Bukan begini teman-teman, saya suka dengan kebijakan ini, ayo laksanakan apapun kebutuhannya. Jangan, harus dibalik. Apa yang jadi kebutuhan, baca itu. Kenapa ada survei, kenapa ada pakar, kenapa itu untuk mendapatkan bacaan yang sesungguhnya dari masyarakat. Dan ketika kemudian ditemukan bacaannya, lakukan rumusan langkah dengan benar. Jadi kalau saya teruskan di sini, Iqra dan koreksi pada negara, boleh nggak negara dikoreksi? Berani nggak? Ada intel di sini. Ini yang bilang berani dicatat dulu ya. Apa yang terjadi kalau sebuah negara itu kehilangan ruhnya Iqra? Negara akan sibuk bicara sebelum memahami. Ini contoh nih. Negara akan cepat bereaksi tanpa mengerti akar masalah. Akar masalah. Dan ketika rakyat mengeluh problem A, B, C, D, Iqra itu meminta kepada pemimpin untuk membaca keluhan rakyat, bukan sibuk merapikan slogan. Karena itulah ketika kita menyaksikan akhir-akhir ini banyak program-program dengan anggaran besar, tetapi menghasilkan masalah keselamatan, menghasilkan masalah mutu. Kalau kita pakai perspektif Iqra yang benar, maka dilakukan koreksi yang sesungguhnya, bukan sekedar narasinya yang diganti. Nah, ini juga teman-teman sekalian, kalau kita mengharapkan Iqra ini dipakai oleh negara, maka negara menjadi negara yang tidak alergi dengan kritik. Hanya akhir-akhir ini kita menyaksikan media-media banyak yang mengurangi porsi kritik, bahkan cenderung diam, cenderung membatasi diri sendiri. Biasanya itu bukan inisiatif sendiri, biasanya itu karena mereka berpengalaman mendapatkan tekanan, pernah mengalami tekanan dan tidak mau mengulangi lagi. Disitulah kemudian mulai muncul sensorship, dan seringkali yang ditekan bukan jurnalis, yang ditekan bukan redaktur. Hari ini yang ditekan adalah pemilik media, yang ditekan pemilik media, bukan yang jurnalis, karena itulah lebih rumit pengelolaannya. Nah, ini harus diwaspadai. Justru kenapa? Karena mereka yang membaca, kita membaca. Untungnya masih ada sosial media, dan sosial media kita, masya Allah, aktifnya. Seperti politik luar negeri kita bebas aktif. Iya, akhir-akhir ini politik kita bebas aktif ya, tetap aktif dan sebebas-bebasnya. Iya. Sampai dengan hari ini kita belum mendengar apapun yang diungkapkan tentang peristiwa besar yang terjadi di Iran. Kita belum dengar. Ini kita tunggu.
Jadi kita siap untuk menerima kritik, negara membuka diri dan negara membaca. Dan kalau ini dikerjakan, saudara-saudara sekalian, maka muncul yang tadi saya katakan debat di dalam public policy, di dalam penyusunan kebijakan. Perdebatan itu baik, tapi melelahkan. Baik tapi melelahkan. Kenapa? Karena bagi yang megang kewenangan, debat itu artinya setiap ada kritik harus diberikan penjelasannya. Betul nggak teman-teman? Semakin ada penjelasan, maka semakin mencerdaskan bagi seluruh audiens. Coba bayangkan kalau di mimbar ini, satu orang berbicara, satu orang mengkritik, dijawab, dijelaskan, dijawab, dijelaskan, semua yang ada merasa tercerdaskan. Dan bagi penyusun kebijakan, pandanglah kritik itu sebagai sarana untuk meyakinkan publik. Karena itulah kalau ada kritik, itu sesungguhnya kesempatan untuk meyakinkan. Malah kalau sepi kritik, itu sulit untuk punya alasan meyakinkan. Karena itu kalau sepi, teman-teman, nanti muncul problem tidak terduga, tokoh sudah buruk masalahnya. Kenapa? Karena tidak pernah ada antisipasi, tidak pernah ada dialog. Itulah sebabnya kenapa di dalam percakapan publik, bacaan-bacaan itu, ekro-ekro itu harus diadu. Nah, kita berharap tradisi itu muncul kembali. Saya mau cerita tapi tanda-tanda tua ini. Soalnya tadi malam saya barusan kumpul dengan teman-teman aktivis UGM yang tinggal di Jakarta. Lalu kita kumpul, ada mayoritas aktivis pers mahasiswa, lalu ada aktivis non pers, kumpul buka bersama. Lalu ada salah satu sahabat, Andi Arief namanya, Bung Andi Arief, itu cerita. Saya juga jadi ingat tadi malam bahwa pada masa itu ada perdebatan kuat di mahasiswa Gajah Mada antara menerima konsep senat mahasiswa atau menolak. Saya waktu itu termasuk bagian yang memilih menerima dan menggunakan senat mahasiswa sebagai wahana perjuangan mengkritisi Orde Baru. Sebagian berargumen jangan diterima karena itu produk Orde Baru. Kita berdebat, berbeda pendapat. Lalu di kampus di Gelanggang, nah saya baru diingatkan tadi malam, dibuat debat dan dihadiri ratusan mahasiswa yang pro dan yang kon. Dan setiap kali yang saya bicara disorakin yang dukung dan dihuin yang berbeda. Sebaliknya ketika lawan namanya Edi waktu itu dari Fakultas Filsafat, dan ramai. Di ruang itu kita berdebat, di ruang itu kita berbeda pandangan, di ruang itu keras perdebatannya. Yang mendukung juga mengungkapkan dukungan dengan terbuka. Tapi setelah selesai berdebat, kita salaman dan tetap bersahabat, tetap berteman. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Luar biasa teman-teman, bagaimana ya Anies Baswedan, kehebatan Anies Baswedan ini ya bukan saja diakui oleh masyarakat ya, oleh tokoh-tokoh ya. Namun kehebatan Anies itu ternyata diakui juga oleh para mahasiswa teman-teman ya. Kita tahu bahwa mahasiswa-mahasiswa itu mereka sangat cerdas, kritis ya, dan betul-betul realistis ya. Mana tokoh yang hebat, yang pintar, yang cerdas ya, mana yang tidak teman-teman. Dan para mahasiswa UI ini yang mengungkapkan bagaimana kecerdasan Anies, bagaimana kehebatan Anies, bagaimana ketokohan Anies yang mereka sanjungkan teman-teman ya. Dan ini membuktikan bahwa Anies itu bukan kaleng-kaleng ya. Anies itu tokoh yang sangat fenomenal ya, tokoh yang sangat cerdas teman-teman. Dan kalau kita melihat bagaimana gebrakan-gebrakan Anies, prestasi Anies waktu menjadi gubernur Jakarta pun itu menjadi sebuah prestasi, sebuah sejarah yang ya melekat dengan Anies Baswedan hingga saat ini teman-teman. Itu artinya bahwa Anies Baswedan mempunyai rekam jejak yang sangat baik ya. Dan kalau kita melihat bagaimana Anies hari ini teman-teman ya dinobatkan sebagai Capres 2029 ya, karena Anies semakin layak ya, karena Anies betul-betul semakin layak memimpin Indonesia. Bagaimana gagasan perubahan, bagaimana kehebatan Anies itu masih dinantikan oleh masyarakat teman-teman. Di luar pemerintah, Anies bisa dikatakan terus berkarya untuk bangsa. Bagaimana ia membantu masyarakat, bagaimana ia membangun jembatan, yang membuat jalan, dan memberikan
mengajar ya ke kampus-kampus dan sebagainya. Ini artinya bahwa gebrakan-gebrakan hebat Anies ini ya tidak terhenti ketika ia kalah sebagai Capres 2024. Namun itu masih menjadi sebuah tolak ukur ya bagi Anies 2029 ya. 25% suara ya, sekitar 40 juta lebih teman-teman, itu adalah suara yang sangat banyak, suara yang sangat besar, dan itu akan membawa Anies untuk Pilpres 2029 nanti. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.